Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan kami di Central Arts Marlin Royen. Hari ini hari Kamis tanggal 7 Mei 2020. Saat ini kita menjelang buka puasa di Malang jam setengah 5 sore. Ya udah hari ke-14 kita berpuasa. Dan hari ke-53 kita berada di rumah karena corona. Saat ini aku terbayang peristiwa ketika seorang sahabat Nabi, dulunya seorang preman, namun kemudian sudah menjadi sahabat Nabi. Di saat-saat Nabi sakit, namun masih berada di mimbar, Ukasyah datang. Karena Nabi bertanya, siapakah yang masih merasa aku punya hutang kepada kalian? Dan majulah seorang Ukasyah. Wahai Nabi, engkau punya hutang kepadaku, yaitu saat dalam perang engkau sebetulnya mau mencambuk kuda, tapi cambukan itu kena tubuhku, yang saat itu tubuhku telanjang dada. Maka untuk itu aku merasa engkau punya hutang kepadaku, yaitu berupa cambukan. Baiklah, cambuklah aku, wahai Ukasyah. Singkat cerita, aku tidak bisa mencambukmu, Nabi, karena engkau masih berada di mimbar dan engkau lebih di atas dari aku. Untuk itu turunlah sahabat Nabi yang lain ingin marah. Namun Nabi berkata kepada mereka, wahai para sahabatku, hutang harus dibayar. Turunkan aku dari mimbar dan dekatkanlah aku pada Ukasyah. Diturunkanlah Nabi. Cambuklah aku, wahai Ukasyah, cambuklah. Namun Ukasyah masih protes. Tidak, Nabi, tidak. Harus kau buka bajumu, karena dulu aku kena cambukmu, juga bertelanjang dada. Nabi pun membuka bajunya. Dan apa? Di perut Nabi terikat batu untuk menahan laparnya. Ya Allah, baju itu dibuka dan nampaklah perut Nabi ada ikatan, dan dalam ikatan itu ada batunya untuk menahan lapar. Sampai sekarang hamba masih bertanya-tanya, lapar itu kenapa Nabi menahan lapar dalam keadaan sakit? Kenapa? Apakah karena rohnya ingin bersih? Karena apa rohnya ingin bersih?
dalam keadaan sakit. Ukasah melihat itu semua. Dan Nabi berkata, sudah kubuka bajuku, cambuklah aku Ukasah agar aku bisa membayar hutangku kepadamu. Namun Ukasah segera membuang cambuknya jauh-jauh dan memeluk Nabi yang sedang telanjang dada. Wahai kekasih Allah, mana mungkin aku akan mencambukmu. Aku hanya ingin memelukmu, dekat dengan kulitmu. Karena aku pernah mendengar engkau bersabda, siapa yang bisa menyentuh kulit tubuhku, maka akan terhindar dari api neraka. Itu ya Rasulullah yang ingin kurai. Itu yang ingin kurai. Namun yang kubayangkan, kenapa Nabi dalam keadaan sakit ada tali ikatan di perutnya dengan batu sebagai pengganjal. Kalau makan, mungkin sahabat-sahabatmu bisa mengirimnya kalau kau tidak punya makan, Nabi. Aku masih bertanya, mungkin rohmu ingin suci dalam perut yang lapar. Dalam perut yang lapar, kau mendekatkan diri. Kau agar dekat sekali dengan Allah. Ya Nabi, ya kekasih Allah, peristiwa itu masih terbayang terus dalam ingatanku. Baiklah, hari sudah menjelang berbuka puasa, hari ke-14. Kita semua akan menyimak firman-Nya Allah yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu surat ke-51 yang berjudul terjemahannya Angin yang Menerbangkan, atau kata Allah Adz-Dzariyat. Ada surat ke-51 juz 20 dengan 60 ayat. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat ke-1 dari surat Adz-Dzariyat atau angin yang menerbangkan. Demi angin yang menerbangkan debu dan angin yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan. Sungguh apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar, dan sungguh hari pembalasan pasti terjadi, dan langit yang mempunyai jalan-jalan. Sungguh kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Dipalingkan darinya Al-Quran dan Rasul orang yang dipalingkan. Ayat ke-10 dari surat Adz-Dzariyat atau angin yang menerbangkan. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan dan kelalaian. Mereka bertanya, kapankah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di dalam api neraka. Ayat ke-14 dari surat Adz-Dzariyat atau angin yang menerbangkan. Dikatakan kepada mereka,
rasakanlah azabmu ini. Inilah azab yang dahulu kamu minta agar disegerakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Ayat ke-16 dari surat Ad-Dariyat, angin yang menerbangkan. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Ayat 22 dari surat Ad-Dariyat atau angin yang menerbangkan. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim atau malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salamun atau salam. Ibrahim menjawab salamun atau salam. Mereka itu orang-orang yang belum dikenalnya. Maka diam-diam dia Ibrahim pergi menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkannya kepada mereka. Tetapi mereka tidak mau makan. Ibrahim berkata, "Mengapa tidak kamu makan?" Maka dia Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim atau Ishak. Kemudian istrinya datang memekik tercengang lalu menepuk wajahnya sendiri seraya berkata, "Aku ini seorang perempuan tua yang mandul." Ayat ke-30 dari Ad-Dariyat atau angin yang menerbangkan. Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, sungguh dialah yang maha bijaksana, maha mengetahui." Ayat ke-31 dari surat Ad-Dariyat atau angin yang menerbangkan. Dia Ibrahim berkata, "Apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa atau kaum Lut, agar kami menimpa mereka dengan batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai dari Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di dalamnya, negeri kaum Lut itu. Maka kami tidak mendapati di dalamnya negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang Muslim atau Lut. Dan kami tinggalkan padanya negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada azab yang pedih. Dan pada Musa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mujizat yang nyata. Tetapi dia Fir'aun bersama bala tentaranya berpaling dan berkata, "Dia adalah seorang pesihir atau orang gila."
Maka kami siksa dia beserta bala tentaranya. Lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut dalam keadaan tercela. Ayat ke-41 dari surat Ad-Dariyat atau angin yang menerbangkan. Dan juga pada kisah kaum Ad, mereka kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan suatu apapun yang angin itu tidak membiarkan suatu apapun yang dilandanya, bahkan dijadikannya seperti serbuk. Dan pada kisah kaum Samud, ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai waktu yang ditentukan. Lalu mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Maka mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Lalu mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Maka mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Maka mereka tidak mampu bangun dan juga tidak mendapat pertolongan. Dan sebelum itu telah kami binasakan kaum Nuh. Sungguh mereka adalah kaum yang fasik. Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya. Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi telah kami hamparkan, maka kami sebaik-baik yang menghamparkan. Dan bumi telah kami hamparkan, maka kami sebaik-baik yang menghamparkan. Ayat ke-49 dari Ad-Dariyat atau angin yang menerbangkan. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Ayat ke-50. Maka segeralah kembali kepada menaati Allah. Sungguh aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Maka segeralah kembali kepada menaati Allah. Sungguh aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain selain Allah. Sungguh aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Ayat 51. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain selain Allah. Sungguh aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Demikianlah setiap kali seorang rasul yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, kaumnya pasti mengatakan dia itu pesihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Ayat ke-54 dari surat Ad-Dariyat atau angin yang menerbangkan. Maka berpalinglah engkau dari mereka, dan engkau sama sekali tidak tercela. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku.
Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Ayat ke-58 dari surat Ad-Dariyat atau angin yang menerbangkan. Sungguh Allah, Dialah pemberi rizki yang mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Ayat ke-58. Sungguh Allah, Dialah pemberi rizki yang mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Ayat 59. Maka sungguh untuk orang-orang yang zalim ada bagian azab seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku untuk menyegerakannya. Maka celakalah orang-orang yang kafir pada hari yang telah dijanjikan kepada mereka, itu hari kiamat. Ayat 60 sebagai ayat penutup dari surat Ad-Dariyat atau angin yang menerbangkan. Saat ini jam di Malang sudah menunjukkan jam 5 kurang 10 menit. Insya Allah 40 menit lagi kita semua yang di Malang dan sekitarnya akan menikmati berbuka puasa di hari ke-14. Alhamdulillahirabbil alamin. Surat ke-51 firman-Nya Allah, kata-katanya Allah dalam surat Ad-Dariyat, angin yang menerbangkan, telah kami bunyikan dari desain Roh Marin Royet. Seperti biasa, kami ingin memilih ayat maskot dari suratnya Allah, angin yang menerbangkan, agar kelak ke depannya dengan adanya ayat maskot yang kami pilih, semoga kita bisa mengingatnya apa terjemahan di dalamnya dari surat angin yang menerbangkan atau surat Ad-Dariyat. Insya Allah kami akan memilih ayat ke-17 dan 18 yang isinya sebagai berikut. Kanu qalilam minal laili ma zahzaun wabil asharihum yastaghfirun. Terjemahannya, mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Ini ya Allah, maskot dari surat angin yang menerbangkan Ad-Dariyat. Kami ulang ayat ke-17 dan 18 sebagai maskot dari surat ke-51 angin yang menerbangkan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. 60 ayat dari surat Adz-Dzariyat pada surat 51 juz 26 yang berarti angin yang menerbangkan. Sudah usai, kita dengarkan bersama dan kita selami bersama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 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 Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana tidak sehari-hari kita tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekasih Allah, bagaimana tidak kita cintai Nabi Muhammad dikala menjelang wafatnya pun, yang disebut bukan istrinya, bukan saudara-saudaranya, bukan sahabatnya, tapi Nabi Muhammad menyebut kita semua dengan mengatakan kepada Allah, ummati, ummati, ummati. Dan kita semua adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih terbayang terus pada saat di awal pembicaraan tadi, kita sering mendengar, membaca bagaimana Nabi Muhammad di dalam perutnya sering ada ikatan, dan dalam ikatan itu ada batu. Ada batu untuk menahan lapar. Apa gerangan yang tersirat dari seringnya kita melihat di perutnya Nabi ada ikatan, dan dalam ikatan itu ada batunya untuk menahan lapar. Ya Allah, apa yang tersirat dalam pandangan, dalam berita cerita dari sahabat-sahabat Nabi. Sering Nabi menahan lapar walaupun tidak berpuasa. Di luar perutnya ada ikatan
Dan dalam manikatan itu ada batu yang mengganjal lapar. Mari roh kita bercermin pada Nabi Muhammad yang selalu menahan lapar dalam hidupnya. Mari roh kita bercermin kepada Nabi Muhammad, kekasih Allah, yang selalu ada batu. Ada batu untuk mengganjal lapar yang diikat di luar perutnya. Mari kita semua, roh kita yang bercermin kepada kekasih Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan kekuatan kecuali pertolongan Allah yang maha mulia dan maha agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seluruh bangsa Indonesia, Nabi Muhammad biasa menahan lapar dalam hidupnya. Nabi Muhammad kekasih Allah biasa menahan lapar dalam hidupnya. Bangsa Indonesia yang merdeka, mari kita semua bersolawat untuk kekasih Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sampai ketemu lagi esok hari insya Allah dengan desain Ro'at Marlin Royan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Tiada Tuhan selain Allah. Hanya kepadamu ya Allah kami semua merindu. Hanya kepadamu ya Allah kami semua mencinta. Dan hanya kepadamu ya Allah kami semua mohon pertolongan. Dan hanya kepadamu ya Allah kami semua berserah diri. Berserah diri. Alhamdulillahirrahmanirrahim.